Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam update dari Smart Superstore Elektronik. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Asep Supriyatna. Saya like. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan yang like, komen, dan subscribe dikasih rezeki yang halal, berkah, dan kesehatan buat keluarga juga. Amin ya robbal alamin. Ya, kita mau langsung aja. Kali ini saya mau membahas, ya kan, antara tuner TV digital yang udah include di TV-nya sama digital yang pakai set top box. Oh, jadi perbedaannya teman-teman. Kita lihat. Jadi simpelnya begini. Beda nggak sih kita memakai antena yang sama? Antena yang sama, kita mencari program, dapatnya yang tuner TV-nya udah include di dalamnya digitalnya, Betul. dengan yang pakai alat ini terpisah. Oke. Kita mau langsung aja kita cari channelnya. Jadi dapat berapa channel? Kita dari set box dulu ya. Oke. Jadi mau bandingin nih dari set top berapa channel, dari langsung dari TV berapa channel? Iya. Jadi lebih maksimal mana kita biar tahu gitu Perbedaannya. Jadi ngaruh nggak sih sebenarnya kalau set top box tuh di luar sama langsung internal dari TV-nya sebenarnya gitu kan? Oke, siap. Nah, ya ini ibaratnya bener-bener real kita pakai antena yang sama. Betul. Kita coba pencarian program. Oke, siap. Oke teman-teman, saya sambil kita cari channel, saya akan sedikit berbagi cerita. Kenapa kita akan beralih ke digital? Yang pasti siarannya lebih jernih ya. Itu satu. Kedua, digital itu untuk satu siaran bisa menampilkan beberapa acara. Misalnya stasiun satu nih misalnya, yang satu lagi berita, yang satu lagi live musik, yang satu lagi sport misalnya bola. Nah bisa seperti itu digital. Dan untuk frekuensi makan bandwidth, frekuensinya juga dia nggak besar kalau untuk digital. Kalau analog itu makannya besar. Nah seiring dengan kemajuan zaman, kalian harus segera menikmati siaran digital karena pemerintah kita dari Kementerian Menkominfo itu akan menutup secara bertahap siaran analog kita. Nah, siaran analog ini akan dimulai dihapus bertahap dari mulai bulan April. Nah, terakhir informasi yang saya dapatkan itu di bulan November 2022. Jadi masih ada spare waktu kurang lebih. Sekarang bulan Januari ada kurang lebih sekitar 10 bulan. Nah, buat teman-teman TV-nya yang di rumah masih analog seperti di rumah saya, misalnya ada TV tabung atau TV LCD yang seperti ini udah digital. Bahkan kalian mungkin dulu pernah punya TV LED udah digital TV, tapi sekarang kok digital TV-nya nggak ada. Nah, kalian harus cek apakah bisa melihat fisik digital itu? Enggak kan, Lek? Enggak. Nah, jadi kalau misalnya digital satu itu dulu pertama kali ada, itu sekarang itu terakhir kalau nggak salah dihuni sama TVRI dan TVRI aja kalau nggak salah. Nah, sekarang itu dari pemerintah dialihkan ke frekuensi digital 2 itu digital 2 ya betul, dari frekuensi 1 ke digital 2. Oke, dapatnya 42 channel. Oke, teman-teman, lanjut sini. 42 channel ya. Nah, kita mau cari TV yang tunernya include ya. Ini Samsung kita pakainya kebetulan. Kita nggak tahu beda merek itu beda penangkapan sinyalnya apa enggak. Tapi ini kita buat perbandingan hanya merek Samsung TV-nya. Nah, saya mau cari. Oh, tadi dari digital tuner yang tadi nyari. Ya, digital tuner dari ini set-top box. Iya, teman-teman, tadi yang pertama kita cari itu dari digital tuner dapat 42 siaran TV. Nah, sekarang kita akan nyari dari siaran TV digital TV yang udah langsung tertanam dalam unit TV ini. Itu dapat berapa channel kita lihat ya. Dengan antena yang sama ya. Dengan antena yang sama. Ini paralel aja. Jadi antenanya satu tapi bisa buat dua output. Iya. Oke, teman-teman, sambil nunggu hasilnya kita bercerita flashback dulu sebentar masalah digital TV. Jadi digital TV ini kan sebenarnya udah digadang-gadangkan dari dulu ya, dari setahu saya itu tahun 2008 itu yang dulu pertama menggagas itu LG kalau nggak salah tahun 2008. Nah sekarang hampir terrealisasi di tahun 2022. Jadi masa transisinya itu cukup lama sih.
Berarti dari tahun 2008 sekarang 2022 hampir 14 tahun gitu kan. Nah, buat teman-teman, jadi jangan lupa kalau TV kalian yang lama diganti menggunakan set-top box atau beli TV baru. Atau misalnya teman-teman punya TV lama berupa LED, apakah udah digital, nggak bisa ketahuan, harus dicari seperti ini gitu, biar gambarnya jernih. Mas, kalau yang analog itu seperti apa gitu kan misalnya. Jadi kalau analog itu ya TV yang dulu kita nikmatin, antenanya harus diputer-puter, kadang gambarnya buram gitu kan. Nah, kalau digital seperti apa gambarannya? Seperti kita misalnya nonton siaran TV kabel atau DVD, jadi gambarnya bersih, mulus. Tuh, nanti akan kita lihat hasilnya di sini. Nih, kita udah pencarian. Wow, like udah banyak, 47 channel. 47. Jadi yang tadi pakai set-top box itu hanya 42. Yang tuner include langsung di TV-nya 47. Jadi kesimpulannya lebih maksimal yang langsung ya. Cuman kita nggak tahu kalau merek lain ya TV-nya ya. Ini dengan antena yang sama ya. Dan saya juga nggak tahu kalau set-top box-nya merek lain apakah sama penangkapannya, kita nggak tahu ya. Oh iya, benar-benar. Intinya yang kita bandingin saat ini adalah dengan set-top box merek Matrix dengan TV Smart TV Samsung 32 in, perbandingannya ya. Nah, karena kan kalau orang jual set box ini kan kadang ada yang wah ini penangkap sinyalnya bagus ya kan. Bisa jadi mungkin merek yang lain lebih banyak penangkapnya, bisa jadi lebih sedikit ya kan. Betul. Nah, karena ini perbandingannya dengan ya kalau saya bilang TV-nya juga merek brand bagus, ininya juga brand bagus istilahnya. Jadi kesimpulannya jelas, tuner input internal langsung di TV-nya lebih maksimal penangkapan sinyalnya sebenarnya ya daripada pakai set-top box. Oke, ini udah selesai. Kita lihat hasil gambarnya. Mungkin kalau gambar sih karena resolusinya sama, input yang tadi harusnya kalau gambar nggak beda jauh ya. Sebenarnya gini, kalau gambar asal kita inputannya pakai HDMI, ininya nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya karena kan emang penyalurannya sama ya, resolusinya ya. Resolusinya sama. Gitu. Oke, kira-kira kalau mau dibandingin coba gambar ini sama yang saya coba. Misalnya coba TV yang lain lah, kayak misalnya yang bagus itu biasanya kayak TVRI sama TVRI ya boleh. Nah, buat teman-teman, jadi berarti kalau misalnya punya set-top box, jadi kita ngoperasinya pakai remote TV apa remote set-top box? Yang pasti remote-nya pakai remote set-top box, karena set-top box itu yang ngoperasiin remote-nya itu yang ngoperasiin set-top box gitu. Nah, kebetulan ini ya kita mau perbandingan dari set-top box ke TV. Tuh, jadi kita akan tampilin dulu ini dari set-top box. Iya, Indosiar. Aku mau coba sesama Indosiar aja dulu. Di sini. Oke. Nih, teman-teman. Satu kelebihan digital itu di sini juga kita langsung terlihat namanya ya. Kalau misalnya siaran TV analog itu biasanya C23, C24. Coba bandingin, Siap. Oke, siap. Ini Indosiar HD. Oke. Gambarnya bagus yang menurut saya. Ini dari set-top box. Ini set-top box. Set-top box bagus lah. Yang langsung bagus, sama lah, nggak ada beda. Sama ya? Sama. Oke, jadi buat teman-teman, kalau saya maaf nih karena saya ngerekam juga masih pakai menggunakan handphone kamera yang sangat sederhana sekali, gitu kan, masih amatiran. Tapi kalau kita lihat langsung hasil gambarnya, ini insya Allah mata saya masih akurat melihat. Ini sama sih kalau saya perhatiin, gambar dari TV sama dari set-top box. Kenapa? Secara logika pun karena memang ini dari set-top box ke sini itu kan resolusinya udah full HD 1080 kali 1920. Tuh, full HD ke sininya resolusinya. Jadi transparan datanya menggunakan HDMI. Sedangkan siaran ini dia langsung juga pasti HDMI 1080. Jadi antara ukuran secara logika hitung-hitungan dengan mata kita yang kita lihat asli sama. Nah, kecuali kalau misalnya teman-teman nih contoh,
misalnya di TV itu masih TV tabung kayak yang biasa saya pakai menggunakan kabel RCA yang merah kuning putih. Nah, ini kalau saya pakai kabel ini nggak menggunakan HDMI, ini kabel ini kemampuannya hanya maksimal 480, sedangkan ini 1080. Jadi kalau gambarnya pakai ini, insya Allah dijamin pecah ya. Ya maksudnya masih lebih jelek lah. Jelek karena turun resolusinya. Ini cuma 3 karena kabel ini hanya mentransfer kemampuannya hanya 480. Ya, kalau yang ini dia 1080. Ini biasa dipakai buat TV tabung. Nah, kalau misalnya LCD di sini juga bisa, cuman hasilnya nanti kurang bagus. Tuh. Oke, baik, kira-kira apalagi yang mau ditanyain, kira-kira kalau misalnya pengguna baru nih yang set-top box Matrix itu ada service centernya kan? Kalau misalnya ada kartu garansi pasti ada. Oh iya, ada kartu garansi, ada service centernya. Oke, jadi buat teman-teman. Cuman biasanya kalau harga murah itu kita ke service center habis buat ongkosnya biasanya. Iya kan? Jadi dia aja. Iya, maksudnya daripada kita capek-capek buang-buang waktu kita ke service center, mendingan ya kita beli lagi aja. Iya. Kalau jauh kan begitu kan. Kecuali barang yang harganya jutaan. Oke. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya mau ke service center pasti ada. Pasti ada. Oke. Jadi buat kalian semua ini hasilnya sangat memuaskan ya. Karena jujur saya di rumah juga masih menggunakan TV yang analog gitu. Dan kebetulan jarang juga nonton TV. Ya ada sih sesekali, cuma jarang. Dan saya masih analog. Dan dia sangat beda banget gitu melihat hasilnya ini gitu. Dan saya perhatikan hasil dari sana sama yang dari TV juga sama. Oke, gitu aja. Ada tambahan kira-kira? Oke, teman-teman, jangan lupa apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan jawab sebisa kami yang sebisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ucapan kami, jangan lupa dimohon dimaafkan. Saya Asep Supriyatna, jangan lupa di subscribe, di like dan di share biar kita semangat ya Lek buat bikin kontennya. Bye bye, thank you.